Cari orang-orang yang kita tahu bijaksana dalam merespon, follow mereka. Mulai dengerin saran-saran mereka supaya kita ikut menenangkan diri gitu. Jangan kalau kita takut modeling teman yang panik. Waduh. Ya, sama-sama takut deh. Selesai. Kita lagi takut cari orang yang panik, yuk kita panik bareng yuk. Ya gimana? Semoga dari perbincangan ini kita jadi lebih berani untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin masih penuh dengan ketidakpastian ya Pak Hingga. Di depan kita masih nggak tahu nih gimana arahnya. Tapi terkadang sadar atau tidak kita juga suka takut nih sama sesuatu yang mungkin belum terjadi, yang mungkin kita juga belum bisa melihat ke depannya seperti apa. Nah ini gimana Pak Hing untuk bisa menyadarkan diri bahwa itu juga belum terjadi loh gitu Pak Hing, silakan. Nah ini akan berhubungan sekali dengan tips yang keempat sebetulnya. Tapi gini, makanya Audrey udah bisa baca pikiran saya sekarang. Jadi gini, rasa takut itu berhubungan dengan threat kan, threat. Gitu. Artinya ada ancaman gitu ya. Saya senang dengan ucapan kalau nggak salah ini Marie Curie deh. Marie Curie itu seorang pemenang hadiah Nobel yang sangat smart ya, dari Austria. Nah dia yang menemukan radioaktif itu. Jadi dia bilang begini, tidak ada yang perlu ditakuti sebetulnya, tapi yang ada yang perlu dikenali. Dikenali, oke. Dikenali. Jadi sebetulnya kita itu takut sama yang unfamiliar. Yang tadi udah bilang, unfamiliar. Ya artinya memang yang kita tidak bisa tebak akan terjadi apa. Ya kan. Nah, yang tadi saya barusan jawab satu pertanyaan di Instagram itu adalah ketidakpastian. Karena kita tuh mau semuanya pasti gitu loh. Ya kan, kita mau semuanya itu sudah pasti, hasil yang sudah pasti. Ya kan, pencapaian target KPI yang udah pasti gitu loh. Kita ingin semuanya pasti, tetapi sayangnya dunia nggak bekerja kayak begitu. Nah, segala sesuatu yang kita tidak bisa pastikan, nah muncullah takut itu. Ya kan, unfamiliar. Kalau bahasa lebih keren, unfamiliar territory kan. Jadi ada wilayah-wilayah, daerah, jangkauan-jangkauan yang memang kita tidak familiar, kita tidak bisa pastikan. Nah, disitulah rasa takut mulai muncul gitu loh. Nah, karena itu ya, kalau saya keluar sebentar dari konteks kita bicara ini, salah satu tips lagi dah, itu sebenarnya adalah kita bisa mengurangi, tidak bisa menghilangkan total, adalah dengan mulai mengenali, mencari tahu yang itu. Tadi saya bilang kalau kita tidak pasti mengenai itu, cari tahu, belajar, udah. Belajar. Jadi kita PDKT ya Pak Hing? Iya dong, jadi familiar. Ya kan, makanya tidak kenal tidak sayang kan gitu aja. Yes. Jadi itu ya, kita harus mengenali ya Pak Hing, sesuatu yang mungkin kita takut karena mungkin nggak pernah melihat, nggak pernah merasakan, jadi kita takut, wajar ya. Karena kata Pak Hing tadi berkaitan sama tips yang keempat, kita langsung aja masuk ke tips keempat, silakan. Coba bayangkan situasi gini nih, semua Smart Listener sama Audrey bayangin situasi ini nih. Audrey mau nyebrang jalan nih, ya kan? Takut-takut nih Audrey, nyebrang jalan. Itu ada sekitar 10 orang mau nyebrang jalan, takut-takut kan? Nah, kira-kira menurut Audrey akhirnya kalau berani itu biasanya ada apa sehingga berani akhirnya? Coba. Kalau akhirnya berani, akhirnya berani karena ada yang mungkin udah mulai jalan duluan. Itu key-nya kan? Itunya adalah kita follow orang yang berani, betul nggak? Yes. Key-nya di situ. Dan dalam keadaan kita takut, ini key nomor 4, modeling. Udah. Modeling. Key nomor 4 itu adalah kalau kita memang dalam keadaan takut, kita lihat ini dalam situasi begini siapa yang tetap bisa kontrol dirinya bagus dong. Follow dia. Follow mereka yang tetap produktif, mereka yang tetap aja bisa dapat rezeki, mereka yang tetap aja bisa kerja dengan baik, ya mereka yang tidak habiskan waktu tiap menit teriak-teriak ketakutan. Nah kita cari mereka ada di mana, mungkin teman kita sendiri, mungkin atasan, mungkin rekan kerja, anggota keluarga yang lain, mungkin bahkan orang-orang expert yang kita follow itu loh di sosial media. Nah, apalagi zaman sekarang ini, Smart Listener ya, kita ini diberkahi dengan semuanya tinggal klik. Yes, one click. Follow gitu loh. Yang event kayak begini free. Ya kan, event kayak begini free, banyak banget orang bikin live Instagram, di YouTube. Banjir informasi yang sehat. Yang sehat. Nah, jadi yang keempat ini modeling orang yang kita tahu, walaupun dalam situasi yang sama, mereka tetap bisa kendalikan diri, mereka tetap bisa produktif, mereka tidak panikan dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi tips nomor modeling, cari model.
Seperti Oke. nyebrang jalan tadi aja. Ya, langsung ikutin gitu ya. Biasanya kita auto ngikut gitu ya, Pak ya. Iya dong. Kita cari yang berani siapa sih nih? Semuanya takut kan gitu loh. Bayangkan kalau kita mau nyebrang ada yang takut-takutin lagi. Udah nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Udah gitu. Aha, aha. Dan Kita biasanya ngajak kita orang langsung nyebrang. ngintil di belakangnya gitu ya, Pak ya. Iya Biar dia makanya. duluan, kita menyamakan langkah gitu ya. Oke. Yoi. Jadi tips yang keempat modeling ya. Oke, Model. kita mungkin baca respon-respon yang sudah masuk, Pak Hing. Ini cukup Boleh. ramai ya. Boleh, boleh. Ini kita mulai dulu dari YouTube, dari Hilmi Aunu. Ya. Aunu ya. Yes. Kalau Hilmi ini mengatakan caranya untuk menghilangkan rasa takut adalah curhat pada malam hari kepada Tuhan nih, Pak Hing. Nah, ini sisi Wow. spiritual gimana, Pak Hing? Apakah Boleh bagus? banget. Oke. Boleh banget. Itu salah satu bentuk ritual. Itu kan juga ngobrol kan. Yes. Ngobrol juga yang sehat itu. Itu boleh banget, boleh banget. Ya, Boleh. ya. Oke, dan selanjutnya ini Bang Jos dan juga Baron, terima kasih sudah absen ya. Dan kita ke WhatsApp dulu, Pak Hing. Ini Yap, dari boleh. Lula di Bekasi. Situasi sekarang ini bikin takut ya, Pak Hing. Takut soal pandeminya udah banyak variannya, takut menularkan dan ditularkan, takut ketidakpastian, takut sama kelanjutan karir. Banyak ya takutnya, Pak Hing ya. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik, Pak Hing. Boleh. Apa ketakutan itu ada manfaatnya dan gimana menjaga untuk takut yang masih dalam batas aman? Silakan. Saya tadi bilang kan akan ada nih kalau misalnya gini, kita harus bisa bedakan ancaman yang terjadi di depan mata yang langsung mempengaruhi kita dengan ancaman di luar sana yang tidak langsung mempengaruhi kita. Tadi saya kan bilang begitu, yang membedakan. Nah, contoh paling clear adalah begini. Contoh paling clear. Nanti 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, ekonomi Indonesia akan seperti apa? Misalnya aja. Itu kita nggak punya kontrol dan kendalinya tuh tidak clear di depan kita tuh seperti apa. Nah, contoh yang clear, yang nyata di depan kita adalah tiba-tiba di depan kita yang hadir adalah ada seekor harimau jantan di depan kita. Itu clear. Itu kita berhak takut itu. Kalau itu kita jangan takut, nggak ada, kabur gitu loh, ngibrit. Nah, itu nyatanya yang kita takuti itu nyata di depan kita. Bedanya begitu, bedanya gitu ya. Sementara ada yang memang hanya kita mengantisipasi saja. Sifatnya tuh hanya antisipasi apa yang akan terjadi, bukan sudah terjadi gitu loh. Nah, otak manusia ini memang mesin, kalau masuk ke kelas NLP, saya sering gambarkan begini, otak kita ini mesin gladi resik yang sempurna loh. Kita gladi resik kecelakaan, kita gladi resik kebangkrutan, kita gladi resik dipecat, kita gladi resik semua kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di kepala. Untuk apa? Ya kan, untuk apa? Antisipasi. Antisipasi atas nama mengantisipasi. Nah, sebenarnya kalau kita mau berikan lebih sehat nih, bukan kita mempersiapkan diri untuk kehancuran. Kita mempersiapkan diri sekarang ini dengan skill, ya kan, dengan sikap, ya kan, dengan perilaku yang lebih sehat. Biar kalau kita berhadapan, kita siap. Bukan kita lihat kejadiannya, lalu kita mengafirmasi, aku bakal hancur kayak begitu. Why? Ya kan gitu loh. Jadi, nah itu lari ke tips yang pertama tadi, Audrey. Ya kan kita nanya, ini muncul untuk mengingatkan kita untuk apa ya, gitu loh. Itu di tips yang pertama. Akrapi, jangan dimusuhi, akrapi aja. Mungkin sedikit sebelum Pak Hing memberikan konklusi ya, kita baca lagi di Instagram juga sudah ada Pak Hing, ada yang bilang tiba-tiba takut sakit, takut menularkan ke orang, takut 2021 udah mau habis tapi wishlist masih banyak yang belum tercentang, Pak Hing. Terus juga ada lagi satu lagi, takut tiba-tiba kaya. Wow. Mungkin kalian Pak Hing ditutup sama konklusinya, silakan. Yang takut tiba-tiba kaya dulu saya kasih tepuk tangan. Ini keren sekali. Nah, jadi, sebenarnya sih, tahu nggak kenapa list yang harus kita lakukan belum kecapaian? Karena sibuk takut tadi. Ya kan, kita sibuk takut tadi sehingga list-listnya kok belum keconteng ya. Ya siapa suruh tiap kali lihat media-media melulu. Ya kan gitu loh. Sibuk kerja gitu loh. Nah, jadi ini buat semuanya aja sekalian. Sekalian kita konklusi lah ya. Sayang udah habis. Udah habis. Nah, jadi buat semuanya, takut itu tuh sebenarnya bukan musuh. Takut itu adalah sistem, ingat takut itu di kita loh. Kita itu takut itu di dalam kita loh, bukan di luar loh, di dalam kita loh. Nah,
Coba pikirkan sebentar, kenapa yang di atas ini loh, yang Maha Kuasa ini kasih ke dalam sistemnya kita? Untuk apa itu? Untuk perlindungan, kan gitu loh. Oke. Untuk perlindungan kita. Nah, tetapi perlindungan bukan berarti semuanya kita harus kabur ngibrit, bukan. Nah, kita dibekali dengan rasio kan, untuk memilih tindakan, gitu loh. Oke. Nah, jadi dia muncul, anggap aja itu alarm tadi, dibilang tadi kan, pagi muncul alarm. Nah, setelah alarmnya bunyi, kita ngapain? Kita komunikasi dengan alarm itu, thank you telah dibangunkan, kan begitu. Ya. Thank you telah diingatkan, cuman diingatin untuk apa ya? Supaya kita lebih sehat, mandi berapa kali sehari, ya kan, sanitizing, pakai masker, itu semua bentuk perlindungan yang sehat, gitu loh. Ya kan, saya keluar rumah pakai masker misalnya, itu kan sehat. Nah, itu anjuran, itu kan rasio itu sudah, bentuknya bukan emosi lagi, itu rasio udah. Nah, jadi kita harus memilih sekarang harus ngapain. Nah, karena itu supaya kita tetap waras tadi, ingat, sekarang wajah kita pakai masker nih, Audrey. Yes. Otak juga pakai masker deh. Oke. Gak gampang disemprot orang itu udah pakai masker. Otak kita juga maskeran deh. Iya, iya. Nah, tangan kita gitu, otak kita juga semprot sekali-sekali deh. Virusnya banyak tuh. Nah, jadi mulai menjauhi fangkok yang enggak itu jauhi. Ya kan? Nah, fangkok kita dekatkan kemana? Produktivitas, kerjaan, hal-hal yang menyehatkan, keluarga, dan lain-lain. Tadi saya sempat bercanda di Instagram kan, waduh habis tangan sibuk pegang HP. Ngapain pegang HP? Pegang orang rumah aja. Yang di rumah nggak dipegang-pegang nanti. Waduh. Ini pegang orang rumah aja gitu loh. Nah, terus ingat itu. Jadi inilah rasa takut itu datang untuk melindungi. Tinggal kita nanya tindakan rasio kita untuk merespon terhadap rasa takut itu. Takut bukan hal yang buruk. Dia datang untuk melindungi. Nah, karena itu kita harus berasio untuk meresponnya gimana gitu loh. Nah, kalau kita tidak punya clue caranya gimana, modeling udah. Cari orang-orang yang kita tahu bijaksana dalam merespon, follow mereka. Mulai dengerin saran-saran mereka supaya kita ikut menenangkan diri gitu. Jangan kalau kita takut modeling teman yang panik. Waduh. Ya, sama-sama takut deh. Selesai. Kita lagi takut cari orang yang panik, yuk kita panik bareng yuk. Ya gimana? Panik berjamaah ya palingnya. Sepertinya hal yang wajar untuk merasakan hal takut di era seperti ini, tapi yang pasti Smart Listeners untuk Anda yang mungkin takut sama virusnya, lakukan aja protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, beragam ahli ilmu penyakit dan lain sebagainya, dokter dan lain sebagainya ya, dan juga jangan lupa untuk main sanitizing seperti yang Wahing sering ingatkan ya.